Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang tema 3 September 4 pembelajaran 1. Siapkan buku paketnya ya. Baik, kita langsung saja 175 sampai 176. Di situ ada bacaan tentang petani garam. Nah, garam ini ada yang tahu hasilnya dari mana? Dari air laut ya. Dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut, jadi seperti ini. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai, contohnya di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah ini, pertama petani menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak itu seperti ini. Terus tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah ini hasilnya ini ya. Ini hasilnya nih. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba ya. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Ini ada pertanyaan nomor 1. Bahan dasar pembuat garam adalah apa tadi di sana bacaannya tadi? Air laut. Nah, pintar. 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah tadi sudah ya, ada banyak ya. Selanjutnya adalah Sulawesi. 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah perubahan airnya kemana? Hilang tadi? Menguap ya. 4. Pernyataan yang benar adalah yang mana ini? Yang air menguap karena kena sinar matahari atau air agar garam yang dihasilkan besi, air laut harus ditambahkan setiap hari, atau agar kualitas bagus garam harus dipanen saat musim hujan. Ini pasti salah ya. Ini juga salah. Berarti yang betul adalah A. Yang nomor 5, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah saat kemarau berakhir ya, atau 210 hari. Baik, kita lanjut di halaman 178. Nah, ini ada kotak-kotak seperti ini. Nah, di sini membuat gambar, ada ceritanya di sini atau disebut cerita bergambar. Sering disingkat sebagai cergam. Nah, buku cergam mungkin kalian ada yang sudah tahu buku cergam, bisa mungkin kalian nanti tanya kedua orang tuanya, cergam itu seperti apa Pak, nanti bisa minta tolong perlihatkan contohnya. Nah ini contohnya seperti ini dari Pak Guru. Misalnya pertama kita buat gambar dulu petak-petak sawah ini ya. Ini ceritanya, petani menyiapkan petak-petak tambak di pinggir pantai untuk diisi air laut. Kemudian digambar lagi di sini. Nah ini gambar apa? Ini adalah setelah terisi air laut itu akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Jadi yang atas ini gambarnya, yang bawah ini adalah ceritanya. Kemudian lanjut lagi, ini petani sedang mengumpulkan garamnya. Ceritanya apa? Setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Nah, kemudian ini ada gambarnya lagi. Ini ada ibu-ibu. Nah, ini ada garamnya. Ini tumpukan garam, ini garam yang sudah ditumpuk, sudah jadi. Setelah dipanen, lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Oke, kita lanjut di halaman 179. Ini ada sebuah cerita. Nah, 1 jam itu berapa menit? Dan sudah tahu ya. Nah, 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan di sini ada soal untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Nah, kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 2 jam itu seperti ini, 2 jam 2 kali 60 menit. 1 jam 60, berarti kalau 2 jam ditulis 2 jam sama dengan 2 kali 60 sama dengan 2 kali 6 adalah 12, nolnya ditaruh di sini, jadi 120 menit. Oke, kita lanjut saja ke halaman 180. Itu ada contoh soal lagi, yang ini 90 menit itu sama dengan dipisah 60 menit ditambah 30 menit. Kenapa 60 menit? Karena 60 menit itu adalah 1 jam. Jadi 60 menit itu 1 jam tambah 30 menit.
Jadi waktunya adalah 1 jam 30 menit. Ada contoh lagi nih, ini ada 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Kalau ini tadi dibuat jam, yang sekarang dibalik, ini sekarang dibuat jadi menit. Nah, ini ada kuncinya. Kalau 1 jam itu 60 menit, kalau 1 menit adalah 60 detik, gitu ya. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kemudian di sini dihitung 1 jam 20 menit, ditulis ya, 1 jam 20 menit ini ditulis sini. Kemudian dipisah, yang 1 jam sendiri, yang 20 menit sendiri. Yang 1 jam ini sama dengan berapa menit? Sama dengan 60 menit. Jadi 60 menit tambah 20 menit adalah 80 menit. Ini kalau pertanyaannya adalah menit. Kalau pertanyaannya adalah jam, berarti dibuat seperti ini, 1 jam 30 menit. Kita lanjut di halaman 181. Ini ada 1 jam sama dengan berapa menit? 60. 2 jam sama dengan 2 kali berapa menit? 60 menit ya, sama dengan 120 menit. Dan ini 3 jam sama dengan berapa kali berapa? Kalau yang tadi 2 jam 2 kali 60, berarti 3 jam adalah 3 kali 60 menit. Hasilnya adalah 3 kali 6 adalah 18, terus dikasih 0, 1, 180 menit. 4 jam sama aja, jadi 4 kali 60 sama dengan 240 menit. 5 jam, 5 kali 60 sama dengan 5 kali 6, 30, tambah 0 nya 1, 300 menit. Nah, ini ada soal lagi. Nomor 1, 1 jam 45 menit. Nah, dipisah ya, 1 jam adalah ini ya, 1 jam berarti 60 menit. 45 menit ditulis tetap. Sejumlah 60 tambah 45 adalah 105. Jangan lupa ya, ini permintaannya adalah menit, jadi buat menit semua. 2 jam 50 menit dipisah ya, 2 jam tadi adalah 120 ya, ditulis 120 ini. Kemudian 50 menit tulis di sini 50 menit. 120 tambah 50 adalah 170. 3 jam 5 menit, 3 jam adalah 180. 3 kali 60 110. Kembalinya tulis di sini 180 tambah 5 adalah 185 menit. 6 jam 16 menit itu adalah 6 kali 60. 6 kali 60 360 ditambah 16 menit. Hasilnya adalah jumlah 360 tambah 16 adalah 376. Kemudian 7 jam 60 menit. Jadi 7 kali 60 sama dengan 420 ditambah 60 menit ini ya. 420 tambah 60 adalah 480 menit. Lanjut di halaman 182. Nah, ini kalau ini dibalik, jadikan jam. Kalau tadi jadikan menit, sekarang jadikan jam. 60 menit tadi adalah 1 jam. 120 berarti asalnya 60 tambah 60 berarti ada 1 2, berarti 2 jam. 180 asalnya dari 60 menitnya ada 3, 1 2 3 berarti sama dengan 3 jam. 300 60 menitnya ada berapa? 1 2 3 4 5 berarti 5 jam. Nah, sini kita pisah ya, sama seperti ini dipisah. 70 asalnya dari berapa menit? 60 menit dan 10 menit. 60 tambah 10 kan 70. 60 ini adalah berapa jam? 1 jam ya, tulis di sini 1 jam. 10-nya taruh di sini. 160 menit dipisah. 120 menit dan sisanya adalah 40. 120 kalau tambah 40 kan 160. Nah, 120 ini berapa jam? Ini 120. 2 jam ya, ditulis 2 jam. 40-nya taruh di sini. 114 menit. Ini dipisah. Jadi 180 ditambah 34. Ini kalau dijumlah hasilnya ini 214. 190 ini berapa jam? Di sini 180. 3 jam ya, tulis di sini 3. 34 tulis di sini 30. 330 asalnya dari 300 ditambah 30. 300 ini berapa menit? Setelah sini ya. 300 menit ini adalah 5 jam. Nah, 300 menit ini ada 5 jam. Di sini 5. 30 menitnya taruh di sini. 120 menit. Ini 420. Pas ya. Berarti menitnya ada nggak? Nggak ada ya, 0. Berarti 420 dibagi 60 adalah, kalau 300 itu 5, berarti 420 tinggal nambahin aja ya, tinggal nambahin 60 menit tambah 60 menit, jadinya semuanya 7 jam. 0-nya taruh di sini.
gitu ya. Oke, kemudian di halaman 183 ini adalah cara melipat kaos. Nah, kalian pasti sudah kelas 3 ini kan harusnya sudah bisa melipat kaos sendiri ya. Nah, supaya mandiri, kalian harus bisa mandiri. Jadi inilah caranya. Nomor 1 seperti ini, kaosnya dijembreng, t-shirtnya dijembreng seperti ini, kemudian bawahnya dilipat ke atas segini ya, sedikit saja, kemudian 3 samping kanannya dilipat, kemudian samping kirinya dilipat, kemudian lengannya separuh ini dilipat seperti ini, kemudian bawahnya ini dilipat ke atas, shred. Kemudian jadilah hasil lipatan yang normal. Ada lagi caranya, ini di halaman 184. Nah, inilah cara cepat melipat kaos atau melipat t-shirt ya. Dijembreng seperti ini ke samping, kalau tadi kan ke atas ya, sekarang ke samping. Terus kita bagi dua di tengah-tengahnya sini, shred. Kita tarik jarinya mendekati ke arah kita. Setelah di sini, terus kita ukur sekian, shred, ke samping kanan. Di atasnya pundak ya, di atasnya pundak ini. Kalau ini di bawahnya dada, di atasnya perut, jadi tengah-tengah ya, di tengah-tengah kaos ini. Kemudian ini ditarik ke atas, di atasnya pundak. Kemudian tangan kiri memegang sini, memegang tengah-tengah sini, tangan kanan memegang di atas pundak kanan ini. Kemudian ini ditarik, disilangkan sini. Tangan kanannya menyilang ke depan, shred. Tangan kirinya tetap di dalam sini. Yang bergerak adalah tangan kanannya, shred. Kemudian diangkat, kemudian diletakkan ke bawah. Jadilah nomor 6. Nah, yang rapi. Cara ini bisa kalian cari juga di YouTube ya. Banyak kok cara cepat melipat kaos seperti ini. Bisa kalian juga lihat di sana. Kemudian, nah ini ada tugas membuat video pendek ya. Nah ini orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Jadi bisa minta bantuan orang tua. Kemudian praktekkan melipat pakaian dengan benar menggunakan salah satu dari dua cara yang ada tadi ya. Ada halaman 183 atau halaman 184 yang cara cepat. Lalu rekamlah saat kamu melipat pakaian itu dan kirimkan ke WA group. Nah, jadi nanti kalau udah jadi hasil rekamannya bagus, silakan kalian kirim ke WA group. Oke, itu terima kasih ya anak-anak. Demikian dari Pak Guru. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.